Halo guys, ketemu lagi dengan kami di channel Satwa TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode line breeding. Nah, metode ini adalah metode alternatif untuk mendapatkan salinan indukan yang berkualitas. Nah, nantinya mungkin kita juga bisa mencetak yang namanya murai albino. Nah, sebelumnya sahabat satwa harus tahu, land breeding ini adalah metode pengembangbiakan burung secara incest agar memiliki keturunan yang berkualitas hampir sama dengan salah satu indukannya. Metode ini tidak 100% menghasilkan keturunan yang sama persis dengan indukannya, namun sebagian besar gennya berasal dari salah satu indukan yang berkualitas, bisa dari jantan atau dari betinanya. Nah, sahabat satwa, metode ini hanya dianjurkan untuk burung-burung yang berkualitas. Jangan melakukannya pada burung yang belum pernah mengikuti lomba karena resiko yang sangat tinggi. Konsekuensi dari perkawinan sedarah adalah seluruh gen dominan, baik yang bersifat bagus maupun jelek, akan muncul. Nah, sahabat satwa, oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan tidak selalu bagus, bahkan berisiko cacat. Nah, land breeding ini pada umumnya merupakan bagian dari inbreeding, yaitu perkawinan antara dua burung yang memiliki hubungan sedarah, seperti ayah dengan anak, anak dengan ibu, atau cucu dengan kakek, dan lain sebagainya. Nah, yang di sini dimaksud adalah burung ya, bukan manusia, oke? Oke, sahabat satwa. Walau metode ini berisiko menghasilkan keturunan yang secara genetis buruk, namun metode ini juga dapat menghasilkan keturunan yang bagus atau mewarisi sebagian besar gen dari indukan yang dijadikan target salinan. Oke, untuk memulai land breeding, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan salah satu indukan dijadikan target, memiliki kelebihan atau bakat maupun kemampuan, dan yang satunya lagi juga harus berkualitas. Hasil perkawinan dari jantan yang berkualitas dan betina yang berkualitas tersebut akan menghasilkan keturunan filial 1 atau yang biasa kita kenal dengan F1, yaitu keturunan generasi pertama yang memiliki gen ayah dan ibunya. Generasi ini akan mewarisi 50% sifat ayahnya dan 50% sifat ibunya. Nah, di sini sahabat satwa juga harus tahu target yang akan diambil untuk keturunannya. Jika yang menjadi target adalah darah ayahnya, maka kita perlu mencari F1 betina untuk dikawinkan dengan ayahnya. Hasil perkawinan anak F1 betina dan ayahnya, presentasi darah ayah pada keturunan generasi kedua atau F2 berubah menjadi 75%. Nah, di sini generasi yang akan sama dengan ayahnya akan meningkat sebesar 75%. Nah, jika anak F2 tadi berjenis kelamin betina dan dikawinkan dengan kakeknya, maka presentasi muncul gen mirip kakeknya sebesar 87,5%, sehingga disebut filial 3 atau F3. Maka dari itu, gennya akan sangat mirip dengan kakeknya yang saya sebutkan tadi sebesar 87,5%. Nah, jika diteruskan lagi dengan metode yang sama, maka akan muncul filial 4 atau F4, atau bisa juga jika diteruskan lagi, maka akan muncul filial 5 atau F5. Nah, filial 4 ini memiliki persentase gen yang sangat mirip sebesar 93,75%.
Sedangkan untuk filia 5 memiliki persentase sebesar 96,9%. Semakin dilanjutkan, maka target yang akan didapatkan juga semakin tinggi. Nah, sahabat satwa, namun biasanya penangkar hanya melakukan land breeding sampai F3 atau F4. Seluruh rangkaian ini memerlukan waktu sekitar 3 tahun, karena burung yang akan dikawinkan harus benar-benar matang kelamin. Nah, yang perlu sahabat ingat, bahwa burung betina yang akan dikawinkan dengan ayah, kakek, atau kakek buyutnya minimal berusia 8 bulan. Perlu diingat, sejak perkawinan antara F1 dan ayahnya, Anda harus memiliki burung-burung F2 berkualitas yang bagus, sebab sangat dimungkinkan beberapa F2 hasil perkawinan itu cacat atau memiliki kualitas yang sangat jelek sebagai konsekuensi dari perkawinan sedarah. Nah, jadi yang digunakan sebagai bahan harus mengalami proses seleksi ketat. Jika sahabat satwa memiliki rejeki atau jackpot, maka sahabat satwa bisa mencetak murai albino. Nah, hebat kan? Jika sahabat satwa ingin melakukan land breeding, dianjurkan membuat 2 proyek sekaligus. Kemudian, F3 atau F4 pada masing-masing proyek dikawinkan untuk memperoleh anakan yang berkualitas dan melebihi kualitas buyut-buyutnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan land breeding kali ini. Jadi intinya, jika sahabat satwa ingin mencetak anakan yang berkualitas, sahabat satwa harus memiliki indukan yang berkualitas juga. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita mendapat jackpot, yaitu anakan albino. Sampai di sini saja pembahasannya. Terima kasih.